Oke, nah Mbak Hana tadi kan juga sempat mention kalau Mbak Hana ada kayak cycling setiap hari, terus juga Mm-mm. untuk Iya. makanan juga ngimbanginnya sama salad. Nah kalau untuk Ramadan, khusus Ramadan sendiri nih, ada nggak sih program workout atau apa namanya menu sehat lainnya yang Mbak Hana konsumsi selama Ramadan? Kalau selama bulan puasa sih aku memang sebenarnya dari sebelumnya juga sih aku memang nggak terlalu suka yang manis-manis. Hmm. Jadi itu juga kayak kan seorang selalu bilang berbukalah dengan yang manis, padahal aku bukannya dengan air putih aja gitu. Jadi aku juga berusaha untuk tidak terlalu porsinya yang masih yang wajar aja ya, nggak suka juga kalau kayak buka puasa langsung makan berat. Aku tipe orang yang nggak bisa gitu. Jadi paling aku buka minum air putih itu langsung sholat karena teman-teman I'm sure banyak teman yang kalau dulu kayak bukber sama teman-teman terlalu sibuk makan sampai lupa sholat maghrib toh. Jadi kayak yang paling penting minum sholat dulu gitu. Ya kan guilty kan gitu. Terus abis itu sebenarnya kalau udah makan aku kayak sekitar sejam lah setelah sholat isya udah aku langsung ke atas, Hmm. dan paling kalau misalnya udah mulai lapar lagi setelah satu session cycling, udah makan lagi dikit tapi lebih banyakin sayur. Berusaha Hmm. untuk, walaupun alhamdulillah berkah juga banyak banget yang kirim makanan. So I have a new hashtag like grateful tapi gendut. Karena bersyukur tapi ujung-ujungnya gendut. Karena enak-enak semuanya gitu. Jadi dicicil. Oh ada brownies makan dikit. Oh ada ini makan dikit. Atau membagi ke teman-teman yang sekitar sini yang mungkin lagi nggak ada untuk puasa, untuk buka gitu. Gitu Hmm. sih. Apalagi ya? Paling itu aja. Rutinitasnya itu aja deh tiap hari. Kamu ngerasa nggak sih kayak bulan puasa ini cepet banget berlalu? Iya, kerasa cepet banget. Iya Mungkin kan? karena Even di rumahnya kenapa? aja kali, di rumah Iya terus karena kan? terus WFH-nya kan juga terus dari pagi sampai berbuka gitu. Jadi kayak cepet banget ternyata Iya. udah lebaran. Iya, jujur aja, even kayak si masa PSBB ini udah 60 berapa hari, tapi rasanya kayak cepet banget berlalu sebenarnya. It Ya, feels very, very quick. Tapi paling kangen ini deh, paling kangen ke masjid. Kangen, sama kangen sholat ya. tarawih berjamaah gitu. Kayak beda loh, setiap tahun aku selalu menanti bisa ke Al-Ikhlas, bisa sholat berjamaah, bisa tarawih. Ada energi luar biasa yang kita dapatkan saat kita sholat berjamaah dan tahun ini yang paling merasa ada kekosongan sih kayak oh energi itu nggak dapet dan ternyata susah ya untuk kita juga jaga semangat susah juga untuk kita jaga semangat dan disiplin di rumah sendiri kan gitu. Ya. Nah, Mbak Hana, kalau tadi kan juga kita kan merasakan kecemasannya secara kolektif nih, maksudnya kayak kekosongan, kecemasan, terus juga ya dan permasalahan mental lainnya. Nah, kalau Mbak Hana sendiri, apa sih hal terkecil yang akan Mbak Hana lakukan untuk membuat diri sendiri bahagia selama khususnya selama Ramadan ini? Aku berusaha untuk kayak ada beberapa orang yang saya mulai follow beberapa kayak Islamic scholars gitu yang juga bikin konten. Jadi berusaha untuk ngeliat aja deh konten-konten mereka gitu yang mengademkan hati. Terus baca buku-buku yang tentang the Prophet atau tentang sejarah Islam secara keseluruhan gitu. Makin apa ya berusaha untuk mencari ilmu lagi tentang agama saya sendiri. Em, ada juga sih sebenarnya ada show ada kayak TV series yang sempat dibikin beberapa tahun lalu sih judulnya Omar El Khattab gitu. Jadi aku juga kayak kalau lagi bosen banget, oh ya udah nonton deh gitu. Jadi segala hal yang kita baca kita bisa lihat juga secara visual lewat TV. Kadang ada orang yang lebih bisa masuk lewat visualnya. Jadi itu sih paling selalu ingat untuk bersyukur sih. I think itu kuncinya sih sebenarnya. Kita selalu harus merasa bersyukur atas segala hal yang
kita miliki dan tidak miliki juga gitu. There's a reason for everything. Even kayak masa pandemi ini aja, kita juga harus bersyukur. Maksudnya saya tahu banget ada banyak sekali teman-teman yang di PHK, ada banyak sekali yang sekarang pengangguran, ada banyak yang mungkin secara kesehatan juga lagi kurang, atau ini itu like, but we still have other things gitu, yang kita harus bersyukur. Kayak sekarang aja, saya nggak punya pekerjaan, tapi alhamdulillah saya punya kesehatan saya gitu. That's one thing. Dan walaupun susah di rumah, merasa bahwa stay at home itu sesuatu yang mulia kok gitu. Kalau kita bisa melakukannya, saya juga sadar bahwa tidak semua orang bisa stay di rumah, jadi harus beradaptasi. Tapi bagaimana caranya kita tetap bisa membantu mereka yang nggak bisa. Ya udah kita kayak kalau pesan sesuatu dari aplikasi online, kalau pesan makanan, pesan juga untuk drivernya gitu. Atau kalau misalnya dikirim sesuatu yang ternyata porsinya besar, kirimlah ke teman, kirim juga ke driver ojol misalnya. Hal-hal kecil kayak gitu sih to try and stay mentally strong and sehat. Oke. Nah, aku juga mau nanya ini. Apa sih hal-hal kecil yang mungkin kita bisa lakukan untuk memperpanjang kebaikan lah selama di menjalani momen Ramadan dan Lebaran ini bersama-sama, apalagi di tengah kondisi pandemi yang tidak menentu ini, apa aja sih sebenarnya bisa kita lakukan? Kayaknya idealnya sih setiap Lebaran tuh kita tetap kita tetap memaintain energi yang kita miliki selama bulan puasa, sabar, bersyukur, membuat yang baik kepada orang lain. Diharapkan selalu setelah Lebaran pun kita terus seperti itu kan. Tapi lama-lama we go back to our old ways. Itu kan udah pasti terjadi setiap tahun. Tahun ini justru saya ngerasa kita dibantu oleh pandemi ini. Kita dibantu oleh pandemi ini karena kita harus beradaptasi lagi. Kita harus introspeksi diri lagi. Dan kita dikasih kesempatan untuk benar-benar stay patient, stay grateful, melakukan hal-hal baik untuk yang lain. Jadi semoga itu akan terus terjadi sih gitu. Somehow karena pandemi ini kita kayak dipaksakan untuk seperti itu sih sebenarnya gitu. Jadi semoga segala hal dan berkah yang kita dapat di bulan puasa tidak akan berakhir. We can keep it going, especially blessings yang kita kasih ke orang lain. Nah, selama Ramadan di rumah aja juga nih, apa sih satu hal yang paling inspiratif yang Mbak Hana temukan? Dan mungkin Mbak Hana juga tergerak untuk melakukan perubahan. Jadi sebenarnya bulan ini saya membantu teman-teman dari Jakarta Feminist Discussion Group karena mereka mengumpulkan dana untuk kelompok perempuan rentan. Jadi ada banyak sekali perempuan rentan, terutama di masa pandemi ini. Bayangkan aja kalau kasus kekerasan terhadap perempuan udah meningkat sebenarnya selama pandemi. Maksudnya bayangin aja ada kalau menurut Komnas Perempuan, kasus kekerasan meningkat 3 kali lipat justru. Jadi bayangin, udah mengalami KDRT dan sekarang terpaksa tinggal bersama dengan pelaku kekerasannya gitu. Jadi lewat fundraising ini yang teman-teman bisa lihat di IG saya, di postingan dan di stories nanti, kita berusaha untuk membantu perempuan-perempuan dalam keadaan seperti ini. Karena rumah aman yang disediakan oleh pemerintah sebenarnya banyak yang terpaksa tutup gara-gara pandemi. Jadi so far dari dana ini yang dikumpulkan dari teman-teman, udah nyewa rumah aman temporary untuk korban kekerasan. Dan lewat kampanye ini juga membantu perempuan yang menjadi kepala keluarga, yang sekarang pendapatan utamanya threatened karena ada banyak sekali kayak ada 500 mitra juru pijat dan cleaner dari aplikasi online yang sekarang udah kehilangan sumber pendapatan utamanya. Dari perempuan ojek online juga mereka udah kehilangan 70% pendapatannya. Jadi tergerak untuk